Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Waktu bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Allah beri kita nikmat, Allah curahkan kepada kita karunia, Allah beri kita yaitu kesempatan untuk menjemput kesuksesan, untuk yaitu menjemput kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat bersama orang-orang yang kita cintai. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya khairul khalqillah. Nabi Muhammad mesti selalu besar cinta kita kepada beliau. Mesti selalu nampak kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Nampak dalam perbuatan, nampak dalam ucapan. Bagaimana menampakkan cinta kepada Nabi dalam perbuatan? Kita lakukan hal-hal yang disukai oleh Nabi. Kita contoh Nabi, kita tiru, kita teladani Nabi. Kita nampakkan bahwa kita mengindahkan tausiah, maksudnya wasiat-wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Maka nampak dari perbuatan seseorang, nampak dari ucapan beliau. Kita mencintai Nabi, kita merindukan Nabi, nampak dari ucapan. Bagaimana melihat seseorang merindukan Nabi, nampak dari ucapannya. Kata-katanya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang terhormat, kata-kata yang jujur, kata-kata yang minimal. Itu pantas, itu elok, itu wajar, itu adalah sesuatu yang enak didengar orang-orang lain. Kalau enak didengar orang-orang tidak baik, itu tidak baik. Seleranya, selera siapa? Kalau kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang suka orang baik, berarti perbuatan kita, ucapan kita baik. Kalau perbuatan kita, ucapan kita disukai oleh orang-orang tidak baik, berarti ucapan perbuatan kita tidak baik. Maka banyak-banyak kita bersalawat, banyak-banyak kita mengucapkan salam. Kita butuh diberi syafaat, kita butuh diberi kesempatan untuk bertemu Nabi, untuk melihat Nabi. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberi kesempatan bersama Nabi di dalam surga nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang tadi telah menyampaikan sambutan secara berapi-api. Insyaallah saya akan menyampaikan tausiah secara berasal-asal. Yang terhormat seluruh jajaran pimpinan, seluruh majelis guru, seluruh keluarga besar SMKN 2 Kota Bukit Tinggi, dan adik-adik, anak-anak santri, maksudnya siswa, siswi yang sama ya, santri seluruhnya yang insya Allah sebentar lagi jadi mahasiswa mungkin yang kelas 3-nya. Ya, insya Allah semuanya orang-orang hebat di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar tadi apa yang dikatakan oleh Ibu MC, bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa sejarah. Sejarah itu sangat penting. Al-Quran isinya 2/3-nya mengatakan berbicara tentang sejarah. Banyak sejarah yang sangat perlu dibicarakan. Paling yang kurang perlu sejarah, yang kurang perlu dibicarakan adalah sejarah aku dan kamu. Karena sekarang aku sudah sama dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sejarah penting?
cinta karena cerita para malaikat, cinta Nabi Muhammad, seorang yang sangat dicintai oleh Allah. Tercurah cinta Allah kepada Nabi Muhammad, tercurah kasih Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ingin cepat mendapatkan cinta dari Allah, maka caranya cintai kekasih Allah. Kasih Allah. Kita cintai kekasih Allah, maka Allah pun akan suka dengan kita. Bagaimana cara mencintai kekasih Allah? Maka kita indahkan pesan-pesannya. Kita tiru Nabi kita. Kita jadi umat yang baik. Kita jadi umat yang mulia. Yang paling nampak seseorang itu mencintai Nabi, mencontoh Nabi adalah akhlaknya baik. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak seseorang nampak baik atau tidak, itu yang paling inti menilai akhlak seseorang adalah, coba perhatikan, yang paling inti menilai akhlak seseorang adalah lihat dari sholatnya. Saya tadi mendengar Ibu Kepsek kita berharap kita semua menjaga sholat. Berulang kali saya dengarkan itu. Bahkan tadi saya masuk ke kantor, di sana disambut pertama datang, dipesankan banyak siswa-siswa kita di sini yang malas sholat. Dikejar dulu, diteriakin dulu, ya diberi waktu, tapi udah habis waktu belum melakukan, maka itu pertanda akhlak tidak baik. Malah saya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perlu kita sadari bahwa akhlak, standar akhlak yang baik adalah sholat. Karena dosa paling besar adalah yaitu ketika kita dengan santai, dengan enjoy, dengan tidak merasa bersalah meninggalkan sholat. Setuju? Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah. Suruh anakmu sholat kalau mau abana usaha muslim kalau sudah umur. Pukul mereka kalau sudah umur 10. Kalau tidak sholat pukul 10, kalau tidak sembahyang di mana buat? Anak balik umur 10 dipukul tidak sembahyang. Kalau mana balik tidak sembahyang dipangan. Terus diberikan tanda sayang, tanda cinta. Terus kita ingin bahagia tidak disengkak dua ini sekarang, kebahagiaan kita berlanjut sampai masa dewasa, sampai masa sukses, sampai masuk surga. Isra wal Mi'raj. Isra Nabi berjalan. Subhanallah, Nabi berjalan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini yang dirahmati oleh Allah. Nabi diperjalankan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Perjalanannya bukan dari kota ke kota. Perjalanannya disebut oleh Allah bukan dari tempat tertentu, negara ke negara, tapi disebut oleh Allah dari masjid ke masjid. Ada apa dengan masjid? Masjid rumah Allah. Kita di bumi Allah, tapi biar lebih dekat dengan Allah, kita pastikan kita suka ke rumah Allah. Tuan rumahnya siapa kalau kita di rumah Allah?
itulah yang punya rumah. Dihapuskan dosa kita. Melangkah kaki ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, langkah yang lain menghapuskan kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Apalagi kalau itu adalah kita niatkan untuk benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dari masjid ke masjid, bukan dari Makkah ke Palestina, bukan itu yang disebut, tapi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ada 3 masjid yang disuruh kita menziarahinya. Apa diziarahi? Mengunjung, mengunjungi, mendatangi, pertama Masjidil Haram. Sembahyang di sana sekali lebih baik 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 kali nilainya. Masjid Aqsa 500. Dari Allah SWT. Dari masjid ke masjid, siapa yang cinta masjid tidak akan cinta seseorang ke masjid melainkan dia seorang yang taat sholat. Bukan diurang, kamu sajikan dia supaya, tapi kamu aja, kamu sajikan mengadu. Tapi yang dilakukan oleh Allah SWT, maka adakah pahalanya? Tentu tidak ada. Kecuali dia ke kamar mandi dulu, dia baguskan istinjaknya, dia baguskan yaitu dalam proses menghilangkan najisnya, membersihkan sisa najis di tempat keluarnya najis. Apa itu istinja? Istinja adalah menghilangkan sisa najis di tempat keluar najis. Ada orang istinja, kaca, awak kadang indah batu, main tembak ayo, tembaknya dia paling menembak ayo. Akhirnya kami najis. Jangan ngatur baik oke. Sesuatu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita baguskan istinja, kita baguskan wudu. Banyak bapak ibu yang hadirin yang berbahagia itu dia bisa normal. Kamu enggak langsung supaya enggak nyaman, enggak khusyuk. Dia hanya fokus ke sholat. Padahal sholat itu ada pengantar. Apa pengantar sholat? Pengantar sholat ada wudu. Pengantar sholat ada istinja. Ya, itu harus baguskan. Kalau nanti ragu, tanya Ustaz Indro. Kalau ragu, tanya Ustaz Hafiz. Ada Ustaz di sini kan? Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat itu mesti dibaguskan. Kita anak setara SMA, anak setara aliyah mandi, sudah lewat masa awal mukallaf kita. Siapa yang wajib sholat? Orang yang sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Seseorang yang sudah dibebaskan kewajiban untuk menjalankan syariat Allah. Kapan mulainya? Lagi-lagi mulainya dia mukallaf kalau mimpi basah. Mimpi basah. Mau paling mimpi basah besok. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu kode dari Allah bahwa dia telah wajib menjalankan perintah, wajib meninggalkan larangan Allah. Kalau perempuan kapan dimulainya dia mukallaf? Kalau sudah keluar darah haid pertama. Keluar darah haid pertama itu kode dari Allah bahwa dia telah wajib melakukan perintah, wajib supaya wajib tutup aurat, ya, wajib berkata-kata yang baik, wajib yaitu berkata jujur, wajib melakukan hal-hal yang baik, wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang, perbuatan-perbuatan tercela. Itu ya. Kalau sudah bukan,
Allah paling tahu, Allah Maha tahu siapa yang siap mampu untuk menjalankan perintah. Siapa? Mereka yang sudah mukallaf. Kalau perempuan biasanya sudah mulai di luar, itu haidnya ketika akhir SD atau awal SMP. Seperti itu biasanya hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dari masjid ke masjid, kita disuruh mencintai masjid. Lalu Nabi sampai di Palestina, Nabi di Masjid Aqsa memimpin sholat. Jamaahnya adalah seluruh para nabi yang telah terdahulu. Ini kalau perkara Islam kita jangannya pakai apa? Biar mudah. Pakai iman. Kalau pakai akal, malu Nabi memimpin sholat para nabi sebelumnya 150 nabi. Ya, masa bukanlah meninggal, bukanlah wafat, kok bisa seperti itu? Tentulah bisa, ya, tentu di apa namanya itu? Ya, udah saja, roh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Wal ahya, mereka hidup. Allah yang bilang itu. Orang yang mati di jalan Allah, mereka tidak mati, mereka hidup. Walakin la tashkurun, tapi kamu tidak tahu, tidak menyadari, tidak merasakan, tidak mengetahui itu. Itu makanya kita mengerti di jalan Allah. Jangan di jalan Allah, bukan di jalan setan. Di jalan Allah. Lalu setelah itu Nabi naik Mi'raj dengan buah. Transportnya itu adalah buah Barkut. Apa itu Barkut? Kilat. Bahkan lebih cepat dari kilat. Kecepatan paling cepat bukan kecepatan cahaya, lebih dari kecepatan suara, lebih dari kecepatan pendapatan. Kita akan bergerak lambat kalah sama suara kalah sama kecepatan cahaya. Kecepatan Nabi dalam menempuh peristiwa Isra Mi'raj melebihi kecepatan itu. Kenapa? Karena ini adalah kecepatan yang dikehendaki oleh zat yang tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Kenapa Allah menciptakan waktu? Untuk ini Allah tidak butuh tempat. Ya, Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, bisa tempat dong dari mana Allah. Walaupun ada sebagian kelompok seperti kita yang mengatakan Allah butuh tempat, tapi Allah tidak butuh tempat. Nanti ini dirahmatkan oleh Allah SWT. Ya, kemudian Nabi naik bersama malaikat Jibril, bersama yaitu naik dikejar oleh Ifrit, kan? Dikejar oleh Ifrit. Akan ada yang selalu mengganggu kita untuk mencapai kesuksesan. Kalau Nabi yang mengganggunya untuk mencapai peristiwa Mi'raj, Ifrit, komandannya para jin. Ifrit. Kalau kita siapa mengganggu kita untuk mencapai kesuksesan? Malas. Apalagi lingkungan yang tidak baik, teman yang tidak baik. Apalagi kadang bahkan alhamdulillah di rumah banyak orang tidak baik. Karena kadang ada orang tua tidak sembahyang, ada kan? Ada orang tua tidak sembahyang, itu punya anak mereka sembahyang. Kita sebagai anak, kalau orang tua kita tidak sholat, kita dekatkan ke dalam diri kita sholat. Orang tua elok, awak elok. Orang tua kurang elok, awak elok. Upayakan awak berdakwah untuk keluarga. Apa dakwahnya? Action. Apa dakwahnya? Memberikan teladan. Kata Nabi, lisanul hal aqsam min lisanil qaul. Memberikan berdakwah dengan memberikan teladan, contoh itu lebih ampuh daripada berdakwah dengan ceramah.
tausiah, nasihat yang lebih ampuh daripada ceramah. Dengan nasihat ceramah ini yang lebih ampuh dakwahnya adalah dengan memberikan teladan, memberikan contoh. Tahu supaya beliau posisi tidak terlalu kecil, orang akan menilai ulang kata-kata beliau sendiri. Kata Nabi, "Iza ra'aitumul rajula yaqtadu bil masajid fashhidu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang rutin, rajin, sering ke masjid, saksikanlah itu orang beriman. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka yang mengganggu untuk mencapai kesuksesan akan selalu ada. Naik Nabi, ini satu minta oleh Nabi buka, maka dibuka oleh malaikat Jibril, dibukakan dari pintu langit pertama. Maka ditanya malaikat Jibril oleh penjaga pintu langit pertama, "Siapa bersamamu?" "Muhammad." Muhammad langsung dibuka. Begitu, tidak sembarang orang masuk. Kalau cincin itu kan ada cincin yang berbeda itu kepada ya, kan kalau naik sedikit dilipas itu pakai petir, pakai apa tuh? Kalau bunyi apa itu? Petir yang berapa ke Allah SWT. Sampai ke ayat kedua, diminta dibukakan oleh Jibril, "Siapa bersamamu?" "Muhammad." Dengan Muhammad sampai yang kedua, sampai yaitu ya ke Rafah, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, sampai kepada Allah, sampai kepada Allah SWT. Nabi naik. Tidak ada Nabi dan Rasul yang spesial Nabi Muhammad. Paling ada Nabi Adam, paling ada Nabi Idris, paling ada Nabi yaitu Nabi Ibrahim, paling Nabi Musa, Nabi Ibrahim paling di langit ke-7. Tapi kalau Nabi Muhammad lewat sampai mendekat, sampai memerintah seluruh syariat agama, seluruh perintah Allah itu diantar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lewat wahyu. Tapi ada satu yang tidak diantar, tapi dijemput. Apa itu? Sholat. Makanya sholat itu adalah sukses. Walaupun nanti ada di antara kita jadi pejabat, tapi tidak sembahyang, ketahuilah jadi pejabatnya musibah. Walaupun nanti ada yang jadi orang hebat, jadi wali kota, jadi misalnya anggota DPR provinsi, DPR RI, atau bahkan sekalian jadi presiden, kalau dia tidak saat jadi pejabat presiden itu tidak sholat, ketahuilah jabatan itu bagi dia bukan kesuksesan, tapi itu musik. Tidak. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa musibah? Ketika seseorang tidak taat kepada Allah, ketika seseorang tidak patuh kepada Allah, tapi saat itu dia dapat nikmat, saat itu dapat dia sehat, saat itu dapat dia tempat tinggal yang nyaman, saat itu dapat dia anak, maka itu adalah istidraj. Dipahami baik-baik, jangan ada di antara kita yang dapat istidraj. Apa itu istidraj? Pak badan sehat, awak tak sembahyang dong, tapi badan sehat. Awak tak sembahyang, makan lama, makan buah, lalu makan buah, kaya kasih rasuah, ya kan? Apa lain? Binti banyak, kendaraan mewah, awak tak sembahyang, itu istidraj. Apa itu istidraj? Itu adalah azab yang akan diterima di akhirat. Azab berbentuk nikmat yang diulur-ulur oleh Allah. La
lalu pada Nabi akhirnya tamu Pakajwi akhirnya menyesal di akhirat di alam barzakh dan barzakh di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Pintu menuju akhirat. Alam barzakh adalah alam kubur. Alam kubur. Apa kata Nabi? Allah menjawab kamu rahmatan lil jannah. Ya Allah, jadikan kubur orang ini taman surga. Wala taj'alhu fitnatan lil kafirin. Ya Allah, jangan jadikan kubur dia lubang neraka. Artinya apa? Ada kubur orang yang itu adalah taman surga kalau selama hidup dia di dunia sore. Ada kubur orang lubang neraka. Jadi jangan segala kubur tapi lewat situ. Kuasa kubur tapi yang wali. Padahal dia orang soleh, kalau orang soleh dia di dalam lapang, tarang, sana, air, kenikmatan surga dibayangkan kepada dia. Tuh, kalau ini orang soleh, kalau ini orang tak soleh, tidak orang takui azab itu beriyo. Tak bawa, kena mati kita piwa, orang itu. Tapi dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menerima 50 perintah sholat. Nabi itu disapa oleh Nabi Musa. Dapat apa dari Allah? Dapat sholat. Berapa? 50. Kamu dah mampu naik lagi. Mohon kepada Allah agar dikurangi. Beberapa kali naik sampai 5. Lalu disuruh naik lagi. Dan saya malu, saya ikhlas, saya ridho menerima yang lima ini. Saya menerima yang lima ini kata Nabi Muhammad, insya Allah kuat. Maka Allah pun memberikan pahala kepada kita. 5 kita lakukan, pahalanya tetap sampai melakukan 50. Tapi orang-orang tua kita tetap melakukan. Ada yang melakukan 50 rakaat sehari. Saya enggak. Orang tua kita ya melakukan sholat sehari 50 rakaat. Ada yang 50 rakaat sehari. Saya sholat wajib berapa rakaat? Bertanya 13. Tambah qobliyah, ba'diyah, rawatib. Tambah nanti duha. Tambah nanti yaitu tahiyatul masjid, setiap masuk masjid. Tambah yaitu sholat malam. Kalau itu 60 rakaat. Tapi kalau sholat saja kita subuh berjamaah, maka itu seperti kita sholat semalam subuh. Sholat kita subuh berjamaah, karena seperti dia sholat semalam subuh. Tidak perlu sholat tahajud kalau bisa sebut sholat tahajud. Sholat dia sholat isya berjamaah, maka dia dinilai sholat setengah malam. Rahmat dari Allah SWT di sholatnya adalah sukses. Dalam mata zohir banyak orang tak sholat, tapi dia sukses. Ketahuilah dia adalah berkah. Dia adalah kemenangan Allah. Sampai kalau dia semoga mudah-mudahan segera bertaubat kepada Allah. Kalau selama ini kita masih meninggalkan sholat, selama ini kita masih melalaikan sholat, selama ini kita masih menyepelekan sholat, ketahuilah kita sedang yaitu bersama keburukan. Tidak menampakkan kita muslim. Apa kata Nabi? Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Beda seseorang itu dia Islam atau kafir, dia sholat atau tidak. Orang itu Islam atau tidak, jadinya itu sembahyang tidak. Kalau dia sholat, dia muslim. Kalau dia tidak sholat, dia tidak muslim.
antau kasalah ta'amidan mereka false jihad. Siapa sengaja meninggalkan sholat, sengaja ya. Makanya kalau pas bangun alun sembahyang, sholat sembahyang. Kurang takalog sembahyangnya pas bangun, mungkin pas takalog. Lupa alun sembahyang, bila sembahyang. Kalau lainnya itu proses belajar. Kalau orang belajar, kalau orang taat, tidak mungkin ada lupa, tidak mungkin ada takalog kecuali sedang sakit. Orang yang lupa wajib sholat ketika ingat, orang yang tertidur wajib sholat ketika bangun, apalagi kita yang tidak tertidur, tidak lupa. Tuh, kata Nabi, Rufi'al qalam an salatin. Ini caranya, ini cara aku nih. Coba semuanya perhatikan. Ada hadis Nabi, cara ampuh biar kalau misalnya kita tak mau sholat tapi tak mau berdosa. Saya kasih bocoran. Dia malas sholat tapi tak mau berdosa. Masuk ke dalam 3 kelompok ini salah satu. Allah, kata Nabi, tidak memperlakukan hukum untuk 3 kelompok manusia. Yang pertama, anisobili hatta yahtalima, bayi yang sampai dia mukallaf, sampai dia dewasa. Bayi yang pertama tidak dapat dosa kalau tidak sholat, tidak menutup aurat, kalaupun ada berkata bohong, dia belum mimpi basah, tidak berdosa. Yang pertama, dia tidak berdosa anak-anak. Tidak bisa. Yang pertama, kita tengok yang kedua. Yang tidak berdosa walaupun melakukan maksiat, walaupun tidak sholat, tidak berdosa. Yang kedua siapa? Wa'anin naimi hatta yastaiqidha. Kalau tidak berdosa sampai bangun. Jadi kalau sama dengan Allah, aku sembahyang, bisa menolak doa, maka tidak ada dosa. Tapi kalau ya Rasulullah kata hasil masjid, Bismillah, ya Al-Falah, Subhanallah, udah kalian sendiri. Lalu coba lihat, ini tidak masuk kategori. Kenapa? Karena ini sudah bangun. Anak-anak tidak masuk. Yang kedua orang tidur tidak masuk. Coba cerita mana tahu bisa masuk, yang tak masuk walaupun tidak sembahyang. Apa itu? Wa anil majnun hatta yafiqa. Yang ketiga adalah biar tidak berdosa walaupun tidak sembahyang, jadi orang tidur. Jadi orang tidur sampai sembuh. Jadi kalau awak tidak ada sembahyang, tapi kaki berdosa dia berdosa, solusinya jadi lagi. Jadi presiden, kan? Jadi wali kota, jadi rakyat, jadi kepala sekolah, misalnya SMKN 2, menggantikan ibu MC sekarang, kan? Maka kita orang-orang yang itu taat, insya Allah diberi kekuatan oleh Allah untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah sesuatu pesan yang paling tinggi. Perbuatan yang paling tinggi adalah sholat. As-sholat, kata Allah, utlu ma'uya ilaika bil-kitab, baca Al-Quran, wa aqim sholat, dirikan sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa la zikrullahi akbar, kata Allah, sungguh ibadah sholat adalah ibadah paling agung.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha tahu apa saja yang kamu lakukan. Segala dosa paling besar kalau kita besar, pahala paling besar kalau kita taat sholat. Nabi berdoa kepada Allah SWT. Seorang kalau dia sholat, apapun profesinya, hatinya tentram. Seseorang kalau taat sholat, apapun seberapapun rezekinya, kehidupannya nyaman, enjoy. Dia bahagia karena letak bahagia dia bukan pada harta, letak bahagia bukan pada jabatan, letak bahagia bukan pada fasilitas, letak bahagia di mana? Di mana? Di mana? Di hati. Allah yang masuk. Hati ke hati. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan, kokohkan hatiku dalam ketaatan dalam agama. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi siapa yang mengambil nasihat ini, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Apalagi kalau dia langsung mengindahkan, mengamalkan, membuktikan dengan amalan. Orang siapa yang tidak mengindahkan, maka dia telah menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk materi, untuk yaitu isi daripada apa yang saya menyampaikan pada peringatan ini. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin tidak waktu kita lama. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.